Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama gereja memperingati Santo Franciscus de Sales sebagai pendamping kaum muda. Saudara-saudari yang terkasih, panggilan itu menjadi sesuatu yang khas, yang nyata. Dulu ketika saya kecil, saya dan dua kakak saya pasti akan sadar kalau ibu saya memanggil, dan panggilannya khas. Ini tidak dikenali oleh anak-anak dari keluarga lain. Kalau ibu saya sudah dari rumah, pasti dia memanggil salah satu dari kami atau bahkan semuanya. Yang mendengar kami langsung bergegas pulang dan kemudian ketemu dengan ibu. Mungkin hanya dicek, kok seharian gak kelihatan. Mungkin disuruh belanja membeli bawang merah, bawang putih atau garam. Mungkin disuruh apa saja. Pokoknya kami menyebutnya plek bluk. Itu diplek bluk sama ibumu. Plek bluk, plek bluk. Panggilan. Karena sudah punya radar, karena sudah punya sesuatu yang membuat hati saya terkait dengan suatu peristiwa, suatu bunyi-bunyian, suatu suara, suatu tindakan, maka saya kemudian embed atau kemudian sungguh masuk di dalam suasana itu. Hari ini Injilnya juga bicara tentang panggilan. Yesus naik ke sebuah bukit dan dia kemudian mulai memanggil 12 rasulnya. Simon yang disebut Petrus, tentu saja dengan Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes, mereka anak Zebedius yang sering disebut Boanerges atau anak-anak guntur. Ada Simon dari Selot, ada Filipus, Bartolomeus, termasuk Nathanael tentu saja ya. Kemudian Yudas Tadeus, Yudas Iskariot, kemudian Yakobus, dan kemudian semuanya totalnya ada 12. Thomas, Didimus, Thomas yang lain, dan semuanya itu akhirnya mengikuti Yesus. Mereka mendapat kuasa untuk mengusir setan-setan, untuk mewartakan kabar gembira, dan mereka semua bersama Yesus pergi kemanapun di dalam proses untuk pendidikan supaya menjadi 12 rasul Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, pasti ceritanya panjang tentang panggilan. Ceritanya panjang tentang bagaimana hati saya bisa punya radar, punya sinyal, bisa menangkap radar hidup saya ini akan karya Tuhan. Dan kemudian saya tertarik untuk mengikutinya. Tertarik atau terpanggil untuk mengikutinya. Ada satu pengalaman seorang umat yang ketika saya menceritakannya takjub. Dia seorang tukang kayu, dia bekerja di salah satu gereja di Jakarta, kemudian dia mulai melayani dengan pertukangan dan juga tentu saja tukang serba bisa, yaitu ada tukang batu dan seterusnya. Suatu saat ada kerusuhan di Jakarta, gereja ini dibakar. Kemudian Bapak tadi melihat semua peristiwa itu. Dia melihat bagaimana mobil Romo dibakar habis. Tetapi Romo pulang dari misa, itu semua alat-alat misa yang dicok tengah masih utuh, walaupun mobil sudah menjadi abu. Bagaimana di salah satu pojokan Gua Maria masih tetap berdiri kokoh patung Gua Maria, walaupun guanya sudah hancur lebur. Bagaimana semuanya itu sudah hancur, tetapi panti imam dan khususnya tabernakel Sakramen Maha Kudus masih bertahan di sana, yaitu di gereja Santo Leo Agung. Saya menikmati sharing dari Bapak tadi. Proses ini
kemudian membuat dia tergetar, kemudian sinyalnya mulai menangkap. Begitu Tuhan yang hebat. Maka kemudian dia pelan-pelan mengikuti apa yang menjadi ajaran Yesus itu. Dia mulai mengikutinya dengan seluruh keluarganya dan juga beberapa keluarga dia yang juga waktu itu menjadi tukang kayu di tempat itu atau tukang batu. Ini menjadi pengalaman yang menarik bagi dia. Dan pelan-pelan dia semakin kuat imannya. Bahkan pada saat ini, ketika dia sudah tinggal di tempat terpencil, di kampungnya, bahkan beberapa daerah di sekitarnya, dia hanya pengikut sendiri. Dia masih tetap setia, masih tetap menunjukkan bagaimana Kristus meraja dalam diri dan keluarganya. Dan kemudian tentu saja dalam event-event lingkungan dia masih bisa datang, masih juga dengan semangat untuk mengungkapkan imannya. Dan pengalaman tadi membuat magnet hidupnya, membuat radarnya menangkap bahwa Tuhan selalu berkarya. Apakah kita juga menangkap radar kita masing-masing di dalam panggilan kita? Apakah kita hanya mentok, hanya sekedar mengikuti formalitas Yesus yang memberi kuasa kepada kita dengan rohnya? Atau kita selalu saja berusaha untuk menunjukkan atau mengungkapkan iman kita semaksimal mungkin, sehingga makin hari kita makin terpesona oleh Dia yang sudah memanggil kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.